Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Raja Madia Muhammad Hussein Syuhada, NPP 330813, asal pendaftaran Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, dan sekarang saya sedang berada di kelas G4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi, atau mungkin saya akan mereview mengenai salah satu aplikasi media digital, yaitu YouTube. Adapun tujuan dari saya melakukan review ini tentu saja adalah dengan memberikan bagaimana pengalaman yang saya dapatkan dalam menggunakan aplikasi YouTube ini, serta nanti pada video ini saya akan juga menjelaskan lebih lanjut mengenai baik itu deskripsi, fitur, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain mengenai aplikasi YouTube. Penasaran dengan YouTube? Silakan simak video ini. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai deskripsi atau pembahasan mengenai bagaimana sih aplikasi YouTube itu dan apa saja yang ada. Pertama, saya akan bicara tentang deskripsi mengenai YouTube. Sebagai platform berbagi video di dunia, YouTube telah merevolusi cara orang dalam merangkum atau membagikan informasi. YouTube memungkinkan pengguna untuk memposting konten mereka sendiri yang kemudian dapat diakses secara digital. Adapun YouTube itu memiliki beberapa fitur utama. Yang mana yang pertama adalah penelusuran. Penelusuran di sini memungkinkan para pengguna untuk mencari baik itu judul maupun genre yang mereka suka. Yang mana nanti akan menampilkan hasil yang relevan atau sesuai dengan pencarian yang mereka cari. Kemudian yang kedua mengenai rekomendasi sesuai genre. Jadi nanti akan ada pilihan atau rekomendasi sesuai dengan genre masing-masing. Contohnya mungkin tontonan untuk anak-anak ataupun tontonan untuk anak dewasa. Kemudian yang ketiga adalah YouTube Shorts, yang dimana pada YouTube Shorts ini memudahkan pengguna dari segi aksesibilitas. Biasanya pada YouTube Shorts ini video hanya berdurasi mungkin sekitar 15 sampai 21 menit untuk video-video yang ditonton hanya untuk konsumsi ringan, hanya untuk ditonton untuk waktu-waktu senggang. Kemudian yang terakhir adalah YouTube Live, di mana ada YouTube Live ini memungkinkan pengguna untuk melakukan siaran secara langsung atau secara real time. Yang mana di live ini sendiri ada juga fitur yang namanya ada fitur monetisasi di sini, yang mana para viewers bisa memberikan hadiah kepada para streamer. Mungkin itulah beberapa fitur utama dan deskripsi mengenai YouTube. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan YouTube. Sebagai media digital tentunya YouTube juga tidak lepas dari yang namanya kekurangan dan kelebihan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pertama adalah kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari YouTube yang pertama adalah memiliki konten yang beragam. Jadi YouTube tidak membatasi penggunanya untuk mengupload konten apa saja. Jadi konten yang ada di YouTube itu tentunya sangat diversifikasi dan beragam. Kemudian keterbukaan bagi para kreator. Jadi YouTube tidak membatasi pengguna dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para pengguna untuk mengupload segala konten yang ingin mereka upload. Kemudian yang ketiga mengenai interaksi dengan para pengguna. Jadi di YouTube sendiri mempunyai fitur follow atau subscribe, komen, like, dan share. Yang mana ini memungkinkan interaksi yang sangat interaktif bagi para pengguna maupun kepada developer. Kemudian yang terakhir kelebihan yaitu kemudahan aksesibilitas, yang mana fitur-fitur atau user interface dari YouTube ini sangat memudahkan, simple, dan dapat digunakan dengan baik. Kemudian kekurangannya, yang pertama adalah kadang ada konten yang tidak relevan dengan apa yang kita ingin. Kadang muncul di ramen kita ada sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu gangguan iklan. Jadi di YouTube ini memiliki ada yang namanya YouTube Premium. Dimana kalau kita tidak menggunakan YouTube Premium, maka akan ada gangguan iklan yang memang dikhususkan kepada pengguna YouTube gratis atau YouTube non premium. Kemudian yang ketiga, cyberbullying. Jadi di media sosial manapun mungkin hal ini dapat terjadi, dan itu tidak terlepas dari YouTube. Di YouTube juga terdapat cyberbullying, yang mana ini juga menjadi keresahan dari para pengguna YouTube, yang mana ini sambil berjalan waktu selalu ditangani oleh YouTube. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hak cipta dan penggunaan konten, yang mana sangat sering terjadi bahwasanya seorang kreator memplagiasi konten-konten kreator lain, yang mana hal ini juga cukup meresahkan, dan yang itu pun selalu memberikan regulasi-regulasi baru untuk mencegah hal ini terjadi. Mungkin kemudian teman-teman juga mungkin ada pertanyaan mengenai siapa sih penemu YouTube. Jadi penemu YouTube adalah Steve Chen
Chad Harley, Jawed Karim, dan ini mereka mendirikan YouTube pada bulan Februari tahun 2005. Ketiganya dengan fakta menarik mereka adalah mantan karyawan PayPal. Kemudian apa sih kaitannya YouTube dengan lembaga kita, Kementerian Dalam Negeri ataupun PDN? Jadi saya menemukan beberapa kaitan mengenai YouTube maupun kementerian atau lembaga kita. Yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran, yang mana YouTube sendiri bisa menjadi media pembelajaran dan juga pendidikan bagi para pelajar untuk dapat mengeksplorasi dan mencari ilmu-ilmu baru dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi para pelajar bisa mengeksplor lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah komunikasi publik. Jadi ruang-ruang ataupun halayak-halayak ramai di luar sana yang tidak terjangkau oleh pelajar dapat terjangkau dengan adanya YouTube ini karena tidak terbatas ruang dan waktu oleh media sosial tersebut. Dan yang ketiga mengenai penelitian dan pengembangan, di mana para pelajar bisa melakukan penelitian dan pengembangan mengenai konten-konten yang ada di YouTube. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kapasitas. Jadi dengan YouTube ini para pelajar bisa melakukan pengembangan kapasitas mengenai kemampuan dan kapabilitas mereka dalam mempersiapkan diri menjadi ASN. Yang adalah branding dan reputasi. Yang mana branding dan reputasi ini telah digunakan oleh bukan hanya lembaga kita tetapi oleh lembaga-lembaga lain untuk mengharumkan nama lembaga mereka. Kemudian pesan-pesan saya untuk mengambil YouTube sebagai media digital, menurut saya YouTube merupakan media digital yang cukup bermanfaat dan sangat inovatif, yang mana memiliki fitur yang cukup beragam. Yang mana saya rasa YouTube sudah sangat baik untuk dalam menghadapi berbagai perkembangan teknologi di dunia zaman. Mungkin pesannya adalah YouTube memang harus terus berbenah dan memberikan inovasi-inovasi baru sehingga dapat tetap terus relevan dan dipakai oleh pengguna bertahun-tahun ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.